Selamat datang di channel hiburan novel. Sebelum memulai mendengarkan novel, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, supaya admin bisa lebih bersemangat untuk membuat konten lebih banyak. Terima kasih. Bab 256. Boleh juga kau, sampah. Tapi apa kau tahu siapa pemilik tempat ini? Membuat keributan begini, kau tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Jamie tersenyum, tidak menyadari Liam sedang duduk di pintu masuk, wajahnya pucat pasi. Harvey mempersilakan Cecilia dan Angel mengurus Mandy dan berjalan menuju Jamie dengan ekspresi marah. Dia meraih asbak di atas meja dan melemparkannya ke wajah Jamie. KRAKK? Wajah Jamie membengkak setelah timpukan itu, beberapa giginya bahkan lepas dari mulutnya. Kau, beraninya kau memukulku? Menantu sampah, kau mau mati? Jamie segera menutupi wajahnya, ketakutan sekaligus terkejut pada saat yang bersamaan. Kau berani memukul suamiku seperti itu? Dasar sampah tidak berharga! Nia bergegas menuju Harvey seperti wanita gila, siap menampar wajah Harvey. Harvey mengayunkan tangan kanannya ke wajah Nia dan menjatuhkannya ke tanah. Aku tidak pernah memukul wanita, tetapi jika ada yang berbuat begitu hingga menyentuh istriku, aku wajib melanggar aturan itu. Sambil bicara, dia menendang Nia di perut bagian bawah dan membuat Nia berguling ke arah Jamie, membiarkannya bertabrakan. Alumni yang lain tercengang. Harvey tidak hanya berurusan dengan preman, dia bahkan sampai menyerang Jamie dan Nia. Keduanya dari keluarga Brooke. Apa mereka akan membiarkan dia lolos? Rumornya Connie Brooke juga bekerja di sini setiap hari, tidak mungkin dia membiarkan hal ini terjadi. Harvey, hentikan. Jika keadaannya memburuk tak terkendali, kau tidak akan bisa menyelamatkan Mandy. Ya, bawa mereka dan pergi. Jika Connie datang, kau tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Mandy, jangan hanya berdiri di sana. Lari. Mendengar itu, Mandy bersiap berdiri sambil menutupi wajahnya. Namun, Harvey menoleh ke belakang dan berkata, "Kalian semua atasi yang di sana, aku di sini." Mandy membeku. Dia mematuhi Harvey dan duduk. Cecilia dan Angel merasa asing dengan siluet Harvey. Bukan seorang sampah tak berharga yang mereka kenal. Mereka melihat sosok Harvey yang berbeda, seorang pria sejati. "Hei, jangan sok! Kau ini menantu numpang! Dasar sombong, mana bisa kau membereskan ini? Kau merasa hebat hanya karena sudah mengalahkan beberapa orang. Kau tahu kan, Brooke? Apa yang jadi lambang Brooke? Ya, Liam Stone melindungi keluarga Brooke. Bos gangster Liam Stone. Kau akan lebih menyakiti Mandy jika kau tinggal di sini lebih lama." Beberapa alumni laki-laki berkata dengan geram. Menantu numpang ini tidak tahu apa-apa, dia akan membuat Mandy terbunuh hari ini. Ketika Connie tiba, bukan hanya Harvey dan kelompoknya. Tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup. "Aku akan membunuhmu! Aku meminta pamanku untuk membunuhmu! Kau tidak akan keluar dari sini hidup-hidup!" Teriak Nia penuh geram. "Jamie! Dasar sampah! Kau pikir aku tidak tahu kapan kau membiusku dan membiarkan Connie tidur denganku? Jika kau tidak menyelesaikannya hari ini, aku akan mempermalukan keluarga Brooke selamanya." Para alumni yang mendengar ini terkejut. Siapa yang mengira ada gosip seperti ini di antara mereka? Jamie gemetar setelah mendengarkan kata-kata Nia. Jika Nia menyebarkan berita tentang kejadian itu, Jamie akan menjadi bahan tertawaan seluruh keluarga. Jika tersiar kabar tentang Jamie yang dikebiri, dia tidak akan bisa menanggung akibatnya. Jamie merogoh saku mencari ponselnya dan menelpon seseorang. "Paman, seseorang memukulku. Kemari cepat." Setelah menutup telepon, Jamie menoleh ke belakang dengan sinis. "Jangan khawatir, sayang. Aku tidak akan membiarkan karung sampah yang tidak berharga itu keluar dari sini hidup-hidup hari ini. Harvey, kau sudah mati. Nasib Mandy akan lebih buruk dari kematian. Aku akan membuatmu menyesal karena dilahirkan. Aku akan membuatmu berharap kau tidak ada di dunia ini." Jamie menunjukkan wajah yang tidak sedap dipandang. Perselingkuhan itu tidak hanya melibatkan dirinya. Jika Nia tidak puas dan menyebarkan berita tentang tidurnya dengan Connie, Jamie akan sangat malu. Secara logis dan emosional, Connie akan muncul untuk melindungi dia. Harvey akan tamat. Di WARR. Beberapa menit kemudian, satu sisi pintu ditendang dari pintu masuk aula utama. Connie muncul dengan setelan putih, perlahan masuk dengan tatapan marah, dikelilingi oleh pengawal pribadinya. Dia tidak melihat Liam duduk di sisi lain pintu masuk lumpuh. Connie melihat sekeliling dan menyadari bahwa wajah Nia bengkak luar biasa. Matanya langsung mendidih karena marah. Bab 257. Wajah operasi Nia telah dipukuli dengan parah, semuanya memar. Connie berjalan ke arahnya dan melirik sekilas, kemarahan mulai menumpuk di dalam dirinya. Dia ingin bersenang-senang di rumah Jamie malam itu. Siapa yang mengiranya akan menjadi seperti ini? Suasana hati Connie hancur. Penglihatan Connie mendarat di Jamie yang juga lumpuh. "Apa yang terjadi?" Connie bertanya dengan dingin. "Habislah kita. Habislah. Itu Connie dari keluarga Brooke. Harvey bodoh. Sekarang dia bahkan tidak bisa pergi. Connie sangat tidak punya moral. Tidak hanya Harvey yang akan menghadapi konsekuensinya, Mandy dan para gadis juga akan ternodai." Anggota alumni lain gemetar seperti dedaunan di dahan pohon. Connie dari keluarga Brooke adalah pria yang kejam.
Namanya terkenal, mengucapkannya saja sudah cukup untuk membuat takut kebanyakan orang sampai mati. Belum lagi, dia berdiri di sini penuh amarah. Inilah mengapa orang perlu memahami apa yang mereka mampu. Apa dia belum paham apa yang dia bisa dan tidak bisa lakukan? Siapa yang menyuruhnya sombong? Dia punya kesempatan untuk lari, tapi tidak mengambilnya. Sekarang Jamie ingin dia mati. Kane juga tidak akan membiarkan dia pergi. Aku mendengar bahwa keluarga Brooke memiliki perusahaan keamanan, mereka sangat sepadan. Bukan hanya keluarga Brooke. Liam adalah sampul terbaik keluarga Brooke, jangan pernah lupakan itu. Keluarga Brooke dan keluarga Surrey tidak lebih baik satu sama lain, tetapi keluarga Surrey bahkan tidak bisa menyentuh Liam Stone. Apapun yang harus ditanggung Mandy, keluarga Zimmer harus tetap diam tentang itu. Para alumni terkejut seolah-olah mereka telah melihat akhir dari perselingkuhan. Mereka tidak akan berani mendekat karena itu hanya akan membahayakan diri mereka sendiri. Jamie memandang Kane seperti dia melihat penyelamatnya dan segera bersujud di lantai dengan lututnya, air mata menetes di wajahnya dan mengalir di hidungnya. Paman, kau harus membantuku. Lihat gigiku kena. Bahkan wajahnya pun hancur sekarang, kata Jamie antusias. Istrinya, Mandy, terkenal di seluruh New Mhi karena penampilannya yang cantik. Kane tidak tertarik dengan apapun yang dikatakan Jamie sampai dia mendengar nama Mandy Zimmer. Matanya berbinar. Dia meraih kursi dan duduk sambil melihat kembali ke Harvey. Kane mengirim senyum keji kepada Harvey. Kau pasti menantu laki-laki dari keluarga New Mhi yang terkenal tidak berharga. Aku tidak percaya pria sepertimu yang tidak peduli dengan martabat akan datang ke wilayah keluarga Brooke dan membuat keributan. Aku hanya bisa bilang kau punya banyak nyali, nak. Sebelum Harvey bahkan bisa membuka mulutnya dengan tatapan dingin, Kane memotongnya. Hari ini jika kau berhasil meyakinkan istrimu dan dua sahabatnya untuk melayaniku malam ini dan kau keluar dari sini, aku akan membiarkan insiden itu berlalu. Jika tidak, aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Kane menunjukkan mulut penuh dengan gigi putih tertawa lepas. Liam, kata Harvey dingin. Liam yang lumpuh yang duduk di tanah mendengar panggilan itu merasa ketakutan luar biasa. Dia langsung berdiri dan berlari ke aula utama. Kane sedang duduk di kursi membuat wajah sombong sampai dia melihat Liam. Dia kemudian tanpa sadar berdiri. Kane tahu tentang identitas Liam. Satu-satunya alasan keluarga Brooke sampai sekarang adalah karena Liam. Jika bukan karena Liam, keluarga kelas 2 seperti Brooke tidak akan memiliki hak untuk terlibat dalam industri keamanan. Selesai sudah, kita benar-benar selesai. Sebelumnya hanya Kane. Sekarang bahkan Liam Stone ada di sini. Bodoh! Harvey, habislah kau. Kau tidak akan bisa memohon hidup. Keberuntungan karung sampah yang tidak berharga ini sangat buruk. Bertemu Liam setelah memukuli anak buahnya lebih buruk dari sekedar menyerang Jamie. Kane memaksakan senyum dan bergegas ke Liam. Bos Liam, apa yang membawamu ke sini? Kebetulan sekali. Ada kejadian seru di sini, kau mau menikmatinya bersama? Liam menatap mata Harvey yang dingin dan tergagap. Dia menampar mulut Kane tanpa ragu-ragu, membuat Kane bingung. Apa yang terjadi? Bukankah Liam seharusnya mendukung keluarga Brooke? Mengapa dia menampar Kane? Astaga! Apa yang terjadi? Jangan-jangan si menantu itu punya backingan. Kau sedang bercanda? Mana mungkin, buktinya dia masih menumpang. Lalu mengapa Liam Stone memukul Kane Brooke? Rahang para alumni ternganga, bola mata mereka hampir keluar. Kejadian malam itu berubah dengan cepat, hampir seperti ilusi. Yang paling penting adalah pandangan Harvey yang tenang dan dingin terhadap Liam. Apa dia mengenali Liam Stone? Hal itu tampaknya sulit dipercaya bagi kebanyakan orang. Menantu menumpang yang membersihkan kamar mandi. Bagaimana dia dan Liam Stone, bos gangster yang bertubuh tinggi, saling mengenal? Bab 258, 259 dan ke-260. Bos Liam, aku membayar uang yang jatuh tempo bulan ini. Apa kau? Kane ketakutan. Dia tidak takut membual di depan Harvey York, tetapi di depan Liam Stone, dia hanyalah seorang pengecut. Mata Liam datar sedingin es, bahkan lebih menakutkan daripada Kane. Liam tidak berkata apa-apa dan menendang Kane ke tanah. Bos Liam, apa yang kau? BRUKK. Kane kaget. Dia membuka mulutnya, tidak tahu bahwa tindakan ini akan menjadi ajalnya. Kalian berdua akan membuatku terbunuh hari ini. Liam geram lalu pergi mendekati Jamie dan memukulnya. Jamie terguling di tanah, meratap sakit tanpa henti. Nia membeku. Dia bergegas ke depan Jamie dan melindunginya. Bos Liam, kau salah orang? Kami bukan orang yang memukuli anak buahmu. Liam berhenti lalu menjambak rambut Nia. Dengan menggunakan tangannya yang lain, dia mulai menampar wajahnya berulang kali, puluhan kali. Dasar wanita usil! Memamerkan namaku di mana-mana sambil merayu orang rendahan dari keluarga Brooke dengan wajahmu yang dioperasi. Apa kau pikir kau hebat? Kau hanya seorang pelcur yang tidak tahu apa-apa, namun kau berani naik ke tempat tidurku. Dasar! Dan kau! Liam tidak menahan apapun, memperlihatkan keluarga Brooke luar dan dalam. Setelah mendengar ini, para alumni di sekitar bergosip panas. Ya ampun. Nia mencoba merayu Liam, tapi dia bahkan tidak mau menatapnya. Jamie yang melolong di tanah langsung mengerti.
Dia tidak akan pernah dimaafkan bahkan jika dia dibuang ke laut. Nia tercengang. Dia berpikir bahwa kedatangan Kane akan memungkinkannya melakukan niat jahatnya. Meski Harvey dan Mandy tidak dipukuli sampai mati, setidaknya itu akan membuat mereka berlutut dan meminta maaf. Tapi Liam, pria yang tidak bisa dianggap enteng, tiba-tiba mampir dan memaksa dirinya untuk berlutut. Dia tidak bisa melupakan kejadian ini. Bos Liam, kami ada di pihakmu. PLAKK. Liam menampar Nia lagi. Siapa juga yang berpihak denganmu? Aku tidak melihatmu memihakku ketika sedang mengajari kalian untuk menjadi beradab dan sopan. Selalu menggunakan reputasiku setiap saat, kau benar-benar telah merusak namaku. Kuperingatkan. Mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Brooke. Bab 259. Liam sekarang adalah saudara dari Tyson. Sejujurnya, dia bahkan tidak punya hak untuk menjadi adik laki-laki Harvey. Tidak mudah baginya untuk bertahan hidup. Dia tahu apa yang seharusnya dia lakukan dan apa yang tidak seharusnya dia lakukan saat ini. Harvey tidak mengungkap identitasnya, jadi dia tentu saja tidak berani melakukannya juga. Dia jelas tahu bagaimana seharusnya berurusan dengan keluarga Brooke. Jika dia tidak memenuhi tuntutan Harvey hari itu, dia tidak dapat membayangkan kematian yang harus dihadapi. Apa yang terjadi? Liam, apa kau melepas keluarga Brooke? Itu tidak mungkin. Liam telah melindungi keluarga Brooke selama bertahun-tahun. Kami memiliki hubungan yang solid satu sama lain. Bagaimana bisa dia melepas kita tanpa sebab? Apa karena Harvey? Tidak mungkin, dia adalah sampah yang tidak berharga. Mana mungkin dia berkuasa sekarang? Sepertinya Liam bersama Zima. Keluarga Zima adalah satu-satunya keluarga yang berhasil memperoleh investasi dari CEO baru York Enterprise. Mandy adalah orang yang bertanggung jawab atas proyek itu. Liam pasti melakukan ini untuk menghormatinya. Mandy telah membuktikan bahwa dia memiliki koneksi yang kuat dan latar belakang yang istimewa untuk memperoleh investasi dari York Enterprise. Keluarga Zima mungkin melonjak sukses karena ini. Liam pasti membuat pilihannya karena sebab itu. Kalau begitu, Nia cukup konyol berpikir bahwa dia bisa menggertak keluarga Zima setelah menikah dengan keluarga Brooke. Layani dia dengan benar. Para alumni yang menyaksikan keributan itu berspekulasi tentang alasan dibalik kekacauan yang terjadi. Mereka segera memutuskan bahwa itu pasti karena hubungan antara keluarga Zimmer dan York Enterprise. Meskipun Liam adalah anak jalanan, dia tidak berani mengusik keluarga York sedikit pun. Keluarga York dikenal sebagai keluarga teratas di South Slade. Ini bukan hanya desas-desus. Itu memang latar belakang dan kekuatan mereka yang sebenarnya. Liam akan menjadi orang yang menakutkan bagi keluarga lain. Namun dia hanyalah seekor anjing bagi keluarga elit seperti mereka. Dia sangat tidak berguna. Saat itulah Liam menyeret Nia untuk berlutut. Dia menatap mata Harvey, matanya sendiri bergerak-gerak di sudut. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tuan York, Nona Zimmer, ini salahku. Kuharap kalian berdua bisa memaafkan kami. Keheranan terlihat di wajah para tamu alumni. Mereka semua kagum dengan pemandangan yang terbentang di depan mereka. Banyak siswa laki-laki yang hampir menangis karena kagum. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Mandy begitu mengesankan dan rendah hati pada saat yang bersamaan. Harvey memang beruntung menjadi pria simpanannya. Bab 260. Mandy sangat bingung melihat Liam bersikap sangat hormat di depannya. Dia tidak tahu mengapa Liam memperlakukannya dengan hormat. Mungkinkah ini karena Harvey? Masalahnya adalah Liam tidak memperlakukan Harvey secara khusus. Mungkin dia salah duga. Liam pasti bertindak seperti ini karena keluarga Zimmer. Sementara Mandy masih memikirkan situasinya, Harvey berkata dengan dingin. Seseorang telah memukuli istriku tadi dan berniat mengusik istriku dan sahabatnya. Orang ini bahkan ingin aku berlutut dan merangkak keluar dari sini. Kerumunan mulai bergumam. Harvey mengatakannya dengan polos dan acuh tak acuh. Liam hendak berlutut tetapi tidak berani melakukannya ketika dia melihat peringatan melintas di mata Harvey. Dia ingat perintah Tyson padanya. Harvey adalah orang yang sangat rendah hati. Jika dia berani mengungkap identitas Harvey, sama saja mengundang kematiannya sendiri. Setelah menarik napas dalam-dalam, Liam berkata dengan suara rendah. Tuan York, Nona Zima, jangan khawatir. Ini salahku kali ini. Aku akan jelaskan. Dia kemudian berdiri dan menatap Kane dan Jamie Brooke. Dia berkata, kalian berdua merangkak keluar dari sini. Jika berani berdiri tanpa izinku, kalian akan mati. Kane dan Jamie bergidik mendengar kata-katanya. Mereka tidak berani bergerak. Liam menendang mereka berdua untuk berlutut. Kau tidak dengar kataku barusan? Kane menahan malu dan tidak mengatakan sepatah kata pun, lalu membungkuk secara bertahap merangkak keluar dari pintu masuk aula. Dia tahu bahwa dia hampir mati malam ini. Tindakan ini hanya untuk mempermalukannya. Jamie di sisi lain, memelototi Harvey dengan kesal sambil berkata dengan nada penuh dendam. Harvey, Mandy, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku akan membalas dendam pada kalian berdua atas apa yang terjadi hari ini. Dia tidak berani membalas dendam pada Liam, tapi dia tidak ragu melakukannya pada Harvey. Harvey tertawa. Keluarga Brooke sangat luar biasa. Behauka? Liam menendang Jamie dari belakang. Kemarahan tertulis di wajahnya.
Kata-katamu baru saja menyebabkan keluarga Brooke tidak ada lagi di Nyumhi mulai hari ini dan seterusnya. Harvey tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun, namun Liam menjelaskan bahwa keluarga Brooke berakhir hari itu. Harvey juga tidak perlu mengangkat satu jari pun. Dia hanya perlu melaporkan kejadian tersebut kepada Tyson dan dia pasti akan membuat rencana untuk menghapus keluarga Brooke. Menghancurkan keluarga kelas 2 seperti ini seperti semudah mengangkat satu jari bagi Harvey. Saat ini, Liam melihat Harvey sangat marah. Dia tidak menonjolkan emosinya, tapi dia terlihat tangguh pada saat yang sama. Sedangkan kau jalang. Liam menarik rambut Nia. Aku yang akan memberimu pelajaran. Harvey terus bungkam saat menonton adegan ini. Konsekuensi yang akan menimpa Nia sudah tidak menjadi perhatiannya lagi. Harvey, aku ingin pergi ke rumah sakit. Kita juga perlu melakukan pemeriksaan untuk temanku. Hati Mandy menjadi lembut saat itu. Dia cerdas dan tahu apa yang akan terjadi segera, tetapi dia tidak ingin terus menonton. Mata dingin awal Harvey berubah menjadi hangat saat itu dan berkata, "Tentu. Mari kita cari dokter terbaik. Semuanya akan baik-baik saja." Harvey kemudian membopong Mandy keluar dari aula. Dia tidak berbalik untuk melihat apa yang terjadi di belakangnya. Cecilia dan Angel saling memandang dan dengan cepat mengikutinya. Mereka hanya merasakan sedikit rasa aman saat mengikuti Harvey di belakang. Setelah dengan hormat melihat Harvey meninggalkan tempat itu, Liam kemudian mendorong kepala Nia ke bawah. Pandangan Liam menyisir para alumni yang datang dan berkata dengan tegas, "Jika ada yang berani mengatakan sepatah kata pun tentang apa yang telah terjadi di sini hari ini, jangan salahkan aku atas konsekuensi yang akan kalian tanggung nanti." Para alumni terdiam. Mereka tidak berani menentang orang seperti Liam. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa keluarga Zimmer akan berkembang pesat dan mengesankan bahwa bos berandalan akan menghormati mereka. Riasan wajah Nia berantakan. Ada kebencian yang mendalam di matanya, tapi dia tidak berani mengungkapkannya. Sementara itu, Harvey melaju dengan mobilnya dan mereka segera sampai di bagian gawat darurat rumah sakit Nyumhi. Orang yang bertugas di unit gawat darurat hari itu kebetulan adalah Al Graves yang sekarang menjadi wakil presiden rumah sakit. Al sangat canggung selama beberapa hari terakhir. Dia menyesal tidak mengambil nomor Harvey hari itu. Dia awalnya hanya memiliki pengetahuan akademis di kepalanya. Harvey tanpa sadar telah menempati tempat penting di hatinya. Saat Harvey membawa Mandy ke unit gawat darurat, kaki Al terpaku ke tanah. Dia diam di tempat dan tidak bisa bereaksi. "Dr. Graves." Harvey melambai di depannya. Mandy menjadi curiga. Bagaimana bisa Harvey mengenal seorang dokter wanita yang tampak seperti baru saja bertemu cinta pertamanya? Dia belum pernah mendengarnya berbicara tentang wanita ini sebelumnya. Terima kasih telah mendengarkan cerita novel. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.